This call is now being recorded. Oke, kita lanjut ya. Tadi saya rekam dulu. Nah, kita membahas mengenai kuartil, desil, persentil, dan sekalian saya menjelaskan mengenai pengantar mengenai variabilitas gitu ya. Makna kuartil ini sebetulnya sama seperti median gitu ya, konsepnya. Kalau median itu titik di mana membagi data itu menjadi 50% sebagian menjadi dan 50% sebagian gitu ya. Kalau itu makna median gitu ya. Nah, kalau kuartil gitu ya, kalau kuartil itu bermakna membagi data menjadi seperempat bagian, atau 25%, 25%, 25% gitu ya, 20 menjadi empat kelompok data gitu ya. Jadi titik di mana data itu dibagi menjadi masing-masing 25%. Nah, kalau desil gitu ya, kalau desil ini membagi data menjadi 10 kelompok gitu ya. Artinya 10% pertama, 10% kedua, 10% ketiga, 10% keempat, sampai 10% ke 10 gitu ya. Artinya ada 9 desil gitu. Desil pertama, desil kedua, desil ketiga, dan selanjutnya gitu ya. Nah, kalau persentil itu membagi data menjadi 100 gitu ya, 100 data gitu ya. Nah, kita jelaskan. Jadi kuartil itu adalah nilai yang memisahkan tiap 25 frekuensi dalam distribusi gitu ya. Jadi data itu dibagi menjadi 3 kuartil. Kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Artinya kalau kita mendengar kuartil pertama, itu artinya nilai-nilai yang berada pada 25% pertama data gitu ya. Kalau misalkan diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu ya, 25% terbawah itu gitu ya, 25% terkecilnya itu adalah kuartil pertama. 25% selanjutnya adalah kuartil kedua, dan 25% selanjutnya juga kuartil ketiga gitu ya. Dan setelahnya artinya sudah masuk di kuartil ketiga gitu ya. Jadi ada 3 titik gitu ya. Titik pertama gitu ya, titik kuartil 1 di sini, kuartil 2 ini, kuartil 3 gitu ya. Kuartil 3 ini adalah data-data yang ada di dalam kuartil pertama. Jadi konsepnya begitu gitu ya. Nah, formulanya adalah untuk mencari kuartil ini adalah batas bawah pada frekuensi yang ada kuartil yang berisi kuartil ketiga itu gitu ya. Lalu kemudian ditambah 1/4 dari jumlah data, 1/4 N gitu ya, dikurangi kumulatif frekuensi yang kelompok bawahnya gitu ya, kelompok bawahnya, dan dibagi frekuensi kelompok bawah gitu ya, frekuensi kuartil itu berada gitu ya, dan dikali lebar kelas gitu. Ini formulanya. Jadi kalau misalkan ini salah, ini kalau kuartil kedua berarti 1/4 berarti berapa nih? 1/2 ya, 1/2. Nah, gitu ya kalau kuartil 2 1/2. Jadi artinya kuartil 2 ini sama dengan median gitu ya, sama dengan median gitu ya. Nah, kuartil ketiga itu adalah tinggal diganti saja, berarti 3/4 ya. 3/4 N dikurangi kumulatif frekuensi
yang di bawah gitu ya dibagi frekuensi uh, yang ada yang di bawah gitu ya, yang di bawah frekuensi dikali lebar kelas atau lebar interval gitu ya, dikali lebar interval. Ini lebar interval. Kita coba saja ya untuk mencarinya. Misalnya, wait, saya stop present dulu. Nah ini saya punya data seperti ini. Kelihatan nggak di ininya di kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ada apa? Oke. Nah, datanya kita ini dulu ya, kita apa namanya itu hapus dulu lah gitu ya. Ini misalkan biar kita mengingat-ingat lagi cara mencari apa namanya itu, nah, cara membuat frekuensi distribusi bergolong lah gitu ya. Ini kita punya data, gitu ya. Datanya segini. Berapa data ini kita yang pertama yang kita cari adalah mencari n-nya, gitu ya. N-nya berapa? N dari seluruh data itu adalah ada 100. Nah, ada 100 data. Nilai bawahnya atau minimumnya, nilai minimumnya adalah 51. Kemudian kita cari nilai maksimalnya. Oh sorry, max, nilai maksimumnya. Ini sudah dijelaskan kemarin ya, kita apa namanya itu hanya untuk menyegarkan kembali ingatan biar tidak lupa. Range-nya adalah 150 dikurangi maksimum kurangi minimum ya, 99. Lalu kelasnya adalah 1 ditambah 3,322 gitu ya, dikali log dari n ya. Nah itu ya, kita bulatkan ke atas, round up ini. Sorry, ini 0,8 gitu ya. Lalu kita cari lebar kelasnya. Lebar kelasnya adalah sama dengan range dibagi jumlah kelas ya. Ini 12,95 kita bulatkan. Oh sorry, bukan dibagi ini ya, dibagi yang sudah dibulatkan dong ya. Sama dengan range dibagi yang sudah dibulatkan bagi 8, nah 12,38. Sama dengan kita bulatkan ke bawah ya, round down dari sini 0. Jadi apa namanya itu, lebar kelasnya 12, jumlah kelasnya 8 gitu ya.
Ini untuk ini. Kemudian kita cari intervalnya. Kita mencari interval. Interval itu sama dengan dimulai dari batas bawah ya. Batas bawahnya 51 ditambah lebar kelas tambah 12. 51 sampai 51 ditambah 12 kan, ditambah lebar kelas. Jadi ada 51 sampai 63. Nah, gitu. Kemudian ini ditambah 1 ya, jadi 64. Kemudian ini sama juga. Ini kita update dulu dengan dolar gitu ya, update dulu dengan dolar biar tetap di angka yang ini. Anda masih ingat mungkin ya ini cara membuatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian kita drag, nah gitu ya. Lalu kemudian kita buat lagi intervalnya biar sama dengan concatenate gitu ya. Concatenate dari ini batas bawahnya gitu ya. Lalu kemudian strip, lalu kemudian batas atas gitu. 1 sampai 63, lalu kita drag sampai bawah. Nah, ini adalah interval kelasnya gitu ya, interval kelas. Kemudian kita cari titik tengah ya, nilai tengah. Nilai tengahnya adalah sama dengan 51 tambah 63 gitu ya, tambah itu dibagi 2 gitu ya. Nah, kita drag sampai bawah, selesai. Kemudian kita cari frekuensinya. Frekuensi atau frek aja lah ya. Frekuensinya berapa nih? Dari frekuensi dari 51 sampai 63 kita cari frekuensi sama dengan frekuensi. Sebelumnya biar semua kita blok saja dulu dari atas sampai bawah ya. Blok. Nah, kemudian dulu bersamaan. Kemudian sama dengan, lalu kita pakai formula frekuensi dari data yang ini sampai sini, yang batasnya adalah batas atas ini gitu ya, array-nya batas atas ini. Kemudian klik Ctrl Shift Enter. Nah, gitu. Kemudian kita ketemukan frekuensi. Nah, sampai kemarin itu kan kita bahasanya sampai sini. Bagaimana sih kita ingin mencari kuartil gitu ya, kuartil. Kita sebelum kita memasukkan formula kuartil, kita terlebih dahulu mencari frekuensi kumulatif atau FC gitu ya, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu ya sebenarnya atau kumulasi dari data. Misalnya kalau ini kan 5 ya gitu ya. Kalau yang ini berarti 5 tambah 11 gitu kan. 16 kumulatifnya gitu. Kalau yang ini sama dengan 16 tambah 9 gitu ya. Nah, tambah frekuensi berakumulasi gitu ya, jumlah frekuensinya. Kita tinggal drag ke bawah langsung. Nah, ini tinggal drag ke bawah, langsung jadi 100. Nanti frekuensi kumulatif terakhir ini harus N ya, harus N. Sama dengan N, itu sama dengan N gitu ya di sini. N.
atau N gitu kan. Paham ya mengenai frekuensi kumulatif kan? Akumulasi dari 5 tambah 11, 16 tambah 9, 25 tambah 19, 44 tambah 18, 62 tambah 13, 75 tambah 14, 89 tambah 11, 100 gitu. Jadi terakhirnya harus sama dengan ini. Sama dengan ini. Gitu. Ya, sampai sini kita paham ya. Kita sharingnya ini dong ya harusnya. Entire screen, share, kemudian oke. Kemudian kita balik lagi ke sini. Ya. Nah, ini formula untuk mencari kuartil gitu ya, kuartil. Ini dengan menemukan ya batas bawah dari kuartil berada, berarti yang langkah pertama untuk untuk menemukan kuartil ini dengan melihat kira-kira data yang berisi kuartil itu di mana gitu ya, berada di mana nih data yang berada di kuartil ini, karena kan di sini data kuartil itu 25% ya, 25%. Jadi ingatnya kalau kuartil itu 25%. Artinya berada kuartil nilai kuartil pertama itu berada di 25% pertama gitu ya. Tidak mungkin melebihi 25% kedua gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat, nah dari frekuensi kumulatif kalau 100 kan frekuensi kumulatifnya jadi seperti persentil ya. Jadi persen. Artinya kalau 25% pertama ya berarti dikumulatif ke di sini gitu ya. Di sini. Nah, di interval yang ini kan, di interval yang 77 sampai 89. Kenapa? Karena ini 25% pertama. Bagaimana kita tahu ya? Ya, frekuensi kumulatifnya 25%. Kalau misal karena kebetulan ini N-nya 100 itu ya, N-nya 100. Kalau N-nya lebih dari 100 mungkin bisa kita cari persen frekuensi persennya gitu ya, persen dari frekuensinya. Misalkan ini dibagi 100 ya, per 100 atau per N gitu ya. 5 per N dikali 5 per N aja gitu ya, 0,05 gitu ya. Seperti ini kan. Jadinya kan begini. Nah, kalau di persen kan jadi gini. Nah, ini yang 5%, 16%, ini kan 25%. Karena ini kebetulan N-nya 100, jadi langsung saja gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak 100 datanya, misalkan ini 7, misalkan 7. Sorry. Oh iya. Jadi nggak bisa ya. Kalau misalkan ini jadi datanya 102 berarti dibagi 102 ini di sininya ya. Dan nantinya akan menjadi persenan. Nah, untuk mencari nilai kuartil itu kan kita melihat 25% pertama. Artinya gitu ya. Artinya bahwa data kita itu data data persentil data kuartil yang pertama itu berada di sini gitu ya, di sini di 25% data gitu ya. Kalau di kuartil kedua berarti di bawah 75% kan, di sini, di area sini, di area sini nih. Nah gitu. Nah kalau kuartil ketiga di area selanjutnya gitu ya. Kalau di kuartil kedua ini di area di sini gitu ya, di area sini. Kenapa? Karena 50% kan, 50% data gitu ya. Artinya di area sini
gitu ya, di area sini. Nah, karena ini kita mencari kuartil pertama, kita lihat di sini interval yang menunjukkan 25% data itu ada di 77 sampai 89, sehingga batas bawahnya adalah sama dengan 77. Ya, batas bawahnya 77. Nah, karena ini di sini nih batas bawahnya 77, batas atasnya 89. Batas bawahnya 77. Kita balik lagi ke formula. Lalu kemudian ditambah seperempat N. Nah, itu ya untuk mencari kuartil pertama, seperempat N. Sama dengan 1/4 N. Nah, seperempat N itu adalah ya 0,25 ya, 0,25 kali 100. Kali 100 gitu kan. Atau 25. Lalu kemudian kita cari juga kumulatif frekuensi data di bawah interval itu gitu ya, di bawah interval dari adanya si si kuartil itu gitu ya. Atau CFB ya, CFB-nya adalah sama dengan 16 gitu ya. Di sini nih. Nah, di sini. Sebentar ya. Nah, lalu CFB-nya adalah 16. Kenapa 16? Karena kumulatif frekuensi di bawah yang ada nilai kuartilnya gitu ya. Frekuensi kumulatif yang ada di bawah interval yang ada data kuartilnya. Artinya di bawah yang 25% ini gitu ya. Nah, di sini ada. Jadi kumulatif frekuensi bawahnya itu adalah 16. Kemudian setelah itu kita juga cari frekuensi dari kumulatif frekuensi dari data di bawah interval kuartil gitu ya, atau FB ya, ini frekuensi yang di bawahnya gitu ya, frekuensi yang di bawah data yang ada kuartilnya gitu ya. Frekuensinya adalah 11 ini kan, karena di sini kuartilnya ada di sini, berarti yang di bawahnya frekuensinya 11 gitu. Lalu kemudian kita masukkan ke rumusnya sama dengan batas bawah gitu ya, batas bawah ditambah 25 dikurangi 16 gitu ya, dibagi, kita masukkan dulu, dibagi 11 gitu ya, dibagi 11. Ya lupa tadi dikali lebar interval ya, dikali lebar interval, dikali lebar interval. Lebar intervalnya adalah 12. Ya adalah 12. Dikali lebar interval. Nah, 12. Gitu. Jadi data, ini salah nggak ya? Kurungin dulu. 86, atau 87 lah gitu ya, 87. Kalau di sini 87 si data. Bentar ya.
masih remote, Pak. Oke, maaf ya. Jadi kita temukan dari dimasukkan ke data ini kuartil pertama itu adalah 87. Artinya di sini nih, di area sini ini kuartil pertama ada di 80, data yang 87 mana? 87. Nah, data ini gitu ya. Data ini yang menjadi nilai kuartil. Gitu. Lancar nggak ke suara saya? Dan ininya dan apa? Dan Excel-nya Lancar, Pak. Kelihatan, Pak. oke. Nah, jadi kuartil pertama itu adalah 87. Begitupun kalau misalkan kuartil 2. Kalau kuartil 2 kan tinggal ininya yang diubah gitu ya. Ini yang diubah jadi 0,5 gitu ya, 0,5 atau 0,75 kan gitu kan. 0,75. Kemudian yang ininya gitu ya, kumulatif frekuensi bawahnya gitu ya. Berkaitan dengan kumulatif frekuensi yang ada di data ke di bawah 50 atau di bawah 75. Begitupun frekuensinya. Jadi tinggal begitu saja gitu ya. Jadi ini adalah frekuensi kumulatif kuartil dari data yang ada di sini itu adalah 87 gitu. Nah, kita buktikan mungkin ya di SPSS betul tidak gitu ya, datanya adalah ya. Nah, ini saya masukkan datanya di sini gitu ya. Nah, data yang tadi 118, 98, 59 dan sebagainya saya pindahkan ke SPSS. Nah, kemudian untuk mencari kuartilnya kita tinggal klik analyze. Nah, klik analyze kalau di SPSS, kemudian kita klik descriptive statistik gitu ya. Kemudian klik frequencies gitu ya. Klik frekuensi, lalu kita masukkan variabelnya gitu ya. Variabelnya. Kemudian kita klik statistik. Nah, statistik kita cari kuartil gitu ya. Cari kuartil. Kemudian tinggal continue. Nah, kemudian tinggal klik oke gitu ya. Nah, di sini apa namanya itu? Kuartil 285-nya adalah apa nih? 89 ya. Bukan 87. Nah, berbeda. Tidak ada yang salah nih. Sorry. Ininya harus ini coba harusnya di sini. Oke. Sebentar. Oh, sorry. Harusnya ini batas bawahnya ini 64. Kalau 64 77 67. Oh, wait. CP. Di screen-nya masih delay nggak? Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Kalau di saya delay. Oh, berarti ini frekuensinya adalah 11.
Udah betul ya. Jadi kalau di Excel gitu ya, yang masuk ke kuartil pertama itu adalah titik 87 gitu ya. Jadi kalau di SPSS dia mengakumulasinya 89,25 karena kalau SPSS mungkin datanya adalah data yang apa namanya itu data kumulatif di berbasis presentil gitu ya. Jadi dibagi 100 gitu ya, dibagi 100 kemudian yang didapat di 25% gitu. Jadi data yang di 89,25 gitu ya. Si datanya itu. Jadi apa namanya itu agak agak berbeda ya hasilnya dari apa namanya itu kuartil di hasil penghitungan di Excel gitu ya. Kalau misalkan 89,25 berarti kalau di sini udah di atas 89 dong ya, di atas 89 udah masuk ke di atas 25% data gitu kan. Nah, gitu. Nah, itulah apa namanya itu mungkin perbedaan kalau antara perhitungan manual dengan perhitungan yang di SPSS karena proses estimasi yang apa namanya proses kalkulasi yang di SPSS itu berbasiskan tadi ya tidak berbasiskan pada pencarian berdasarkan real tapi berdasarkan formulasi-formulasi perhitungan misalkan untuk mencari kuartil pertama itu ya tinggal persentil 25 saja gitu ya atau misalkan untuk mencari median itu persentil 50 saja gitu ya tidak menggunakan tidak menggunakan data atau halo halo masih ada suara saya? Ada apa? Ada. Ada. Oke. Karena saya coba monitor dari ini juga dari dari HP juga biar takutnya nggak ini terpental saya. Yang lain juga suka begitu ya terpental sendiri gitu. Iya, Pak. Iya, sama Pak. Sama ya. Oh ya sudahlah. Semoga lancar lagi ya. Soalnya kan ini juga. Oh saya pakai paket data jadi berbeda ya. Saya cobakan pakai WiFi. Oke. Kita lanjut saja. Nah, gitu ya. Jadi hasil datanya kalau di perhitungan Excel itu adalah 87 gitu ya. Lebih masuk akal karena kan berada di frekuensi yang ini kan, berada di interval yang sini gitu. Daripada kalau di SPSS langsung dibagi 25 gitu. Di SPSS persentil 25-nya itu adalah 89. Kalau di sini kan di atas 89,25 artinya kan di atas frekuensi yang ini kan. Jadi mana yang betul sih ya sebetulnya secara fungsional gitu ya, secara fungsional ya sama aja intinya kan itu bukan sama aja. Intinya berada di area di bawah 87 atau di bawah 89 gitu ya. Karena mungkin kalau di short saya nggak tahu nih kalau di short ini datanya apakah di data keberapa nih? Nah, loh kok saya keluar lagi? Lihat ya.
Saya malah nggak bisa gabung ini. Oke, nggak apa-apa. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Dengar, Pak. Kita short. Nah, gitu ya, dari small to largest. Nah, kalau apa namanya itu tadi itu datanya ini kan ada berapa nih? Ada 100 data ya, ada 100 data. Artinya 25 data terbawah gitu kan. Berarti apa namanya itu si persentilnya kalau di sini itu adalah 87. Nah, di data 87 di sini nih. Di data di sini. 87, 88 ya, 88. Oh iya, kalau di sort ya ke betul ya, kalau di short begini, mungkin iya betul. Jadi kalau di SPSS itu berdasarkan sorting seperti ini, ya, berdasarkan sorting. Kalau ini kan datanya 100 ya, dibagi 100 berarti data yang ke-25 ya. Data ke-25 adalah 89. Nah, gitu. Jadi perbedaan penghitungan yang di SPSS dengan perhitungan manual itu seperti itu, gitu ya. Apa ininya? Perbedaannya. Mungkin di sini juga berkaitan dengan karena ini kan berdasarkan distribusi bergolong ya, distribusi bergolong. Jadi kalau misalkan mengenai distribusi bergolong, persentilnya kuartil pertama itu ada di mana ya? Itu ya di sini gitu ya. Data-data yang di sini 25 terbawah. Artinya secara fungsional sebetulnya masih berada di artinya berada di sini gitu ya, berada di sini. Secara fungsional bisa digunakan. Kalau skor misalkan skor 65 itu berada di kuartil berapa? Berarti langsung berada di kuartil 1 karena di bawah 87 atau berada di dalam interval interval data dari 51 sampai 89 gitu. Jadi titik kuartil itu bukan pencarian angkanya berapa, tapi untuk sekedar membagi data menjadi 4 gitu ya. Begitupun ketika mencari kuartil 2, kuartil 3. Mungkin sampai sini saja kita bahas kuartil ini karena mungkin Anda bisa coba-coba di rumah gitu ya, bagaimana menemukan data kuartil ini. Biasanya kuartil ini digunakan untuk membagi kelompok data gitu ya, membagi kelompok data 25% tertinggi, 50% tertinggi atau 25. Biasanya kalau misalkan dalam penggunaannya dalam prestasi gitu ya, dalam prestasi. Kira-kira batas yang akan diterima itu misalkan batas yang memang di satu sekolah misalkan ada PMDK gitu ya. Di PMDK itu kemudian untuk mencari data siswa-siswa yang berada pada persentil ketiga biasanya gitu kan, berada di persentil ketiga itu berapa? Nah, dicari dengan cara begini gitu ya. Lalu kemudian muncul data mana saja yang memang masuk pada kuartil ketiga atau yang memiliki nilai tertinggi 25% tertinggi pada satu sekolah gitu. Penggunaannya seperti itu. Kemudian kita lanjut ya ke desil. Kalau desil ini sama sebetulnya gitu ya. Kalau desil tinggal diganti 1/10 gitu ya. Kalau ininya. Kalau misalkan desil pertama ya 1/10 kali n gitu ya. Nah, kalau misalkan desil ketiga ya 3/10 kali n. Kalau desil ke-8 ya 8/10 kali n. Jadi perhitungannya sama seperti tadi gitu ya. Kita cari batas bawah dari yang dimaksud yang ada di interval yang ada dalam data gitu ya. Kemudian mencari n, lalu mencari frekuensi kumulatif yang di bawahnya, lalu kemudian mencari frekuensi yang ada di bawahnya, lalu kemudian dikalikan interval. Jadi sama
perhitungannya. Begitupun persentil sama. Cuma persentil itu karena ini dibagi 100 ya tinggal N dibagi 100 gitu ya. Misalkan persentil 27 ya tinggal 27 bagi 100 gitu ya. Jadi langsung N gitu ya. Jadi cara penghitungannya kalau desil, kuartil, persentil tinggal seperti itu gitu ya. Langkah-langkahnya sama seperti tadi, tinggal dihitung gitu ya secara ini. Oh ya mungkin tadi ya bahwa ada perbedaan memang gitu ya pencarian data dalam distribusi bergolong dengan pencarian data distribusi tunggal. Kalau kalau kita lihat di SPSS gitu ya, di SPSS kita nggak ketika data itu dimasukkan tidak dikelompokkan pada distribusi data bergolong gitu ya, tapi masuk ke distribusi tunggal gitu ya. 51 frekuensinya 2, 59 frekuensinya 1, 61 frekuensinya 1 dan sebagainya. Jadi masuknya ke distribusi tunggal gitu ya. Seolah-olah jadi distribusi tunggal, tidak distribusi bergolong. Tapi yang kita lakukan tadi gitu ya, penghitungan yang pertama itu kita lakukan distribusi bergolong gitu ya di sini. Jadi perbedaannya seperti itu. Akhirnya menghasilkan hasil yang berbeda gitu ya. Karena kita pembaginya gitu ya, pembaginya itu yang dikalikannya adalah dikalikan lebar kelas gitu ya, lebar kelasnya. Jadi lebar kelas ini berpengaruh terhadap penghitungan pencarian kuartil. Berbeda kalau di SPSS, yang di SPSS distribusinya tunggal gitu ya. Kalau tunggal ya satu-satu gitu ya, satu-satu gitu ya. Tidak 51 sampai 66, tidak seperti itu. Nah, jadi perbedaannya mungkin seperti itu gitu ya. Jadi kalau di SPSS itu distribusinya seperti ini gitu ya. Jadi langsung di data yang 75% atau data ke 50% atau data 25%, 50% atau data 75%. Seperti itu gitu ya. Perbedaannya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebetulnya yang mudahnya adalah kalau data itu tinggal di sort lalu dibagi 4. Gitu aja sih sebetulnya, tidak terlalu rumit gitu ya memahaminya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan pencarian desil, kuartil, dan persentil ini. Halo, suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Ada Pak, Dengar, Pak. kedengar Kita Pak. lanjut ya. Ini tadi kita mencari persentil, desil, dan kuartil gitu ya. Yang pembahasan minggu kemarin semestinya ya. Mohon maaf. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai variabilitas gitu ya. Kalau kemarin kita membahas mengenai tendensi sentral gitu, tendensi memusat gitu ya, tendensi memusat untuk mencari min, median, modus gitu ya. Nah, kemudian dalam statistik selain kita harus memahami tendensi sentral, kita juga harus memahami dispersi gitu ya. Dispersi ini apa? Dispersi ini berkaitan dengan variabilitas. Sejauh mana data yang kita miliki itu bervariasi gitu. Sejauh mana data kita itu bervariasi. Karena variasi data itu sangat penting kita ketahui gitu ya dalam satu data. Contohnya begini. Misalkan dalam satu tim pelatihan atlet
Olimpiade misalkan ada dua kandidat calon atlet gitu ya, dua kandidat calon atlet yang dilatih selama 30 hari. Dan setelah talent scouting ditemukan dua atlet yang berpotensi untuk menjadi juara gitu ya. Kemudian dilatih selama 30 hari gitu ya. 30 hari maraton. Maraton apa namanya itu sejauh 5 kilometer misalkan ya. Sorry, jangan 5 kilometer atau ya. 25 kilometer misalkan ya. Misalkan ya. Selama 30 hari setiap hari berlatih 25 kilometer lari. Nah, kemudian dicatat rata-rata waktunya gitu ya, rata-rata waktu si dua atlet ini berapa waktu yang dihabiskan dalam sejauh 25 kilometer itu gitu ya. Nah, ternyata catatan datanya dari 30 hari rata-rata HAMKA itu 120 menit gitu ya rata-rata. Lalu min waktu dari Emeril 120 menit juga gitu ya. Jadi rata-ratanya sama. Rata-rata berlari selama 30 hari itu HAMKA itu 120 menit, kalau Emeril minnya itu 120 menit. HAMKA minnya 120 menit. Kira-kira kalau Anda menjadi pelatih gitu ya. Kira-kira kalau Anda menjadi pelatih siapa yang Anda akan pilih menjadi menjadi atlet, apakah HAMKA atau Emeril? Kira-kira dari dua orang ini, dua-duanya rata-ratanya 120 menit. Bagaimana memilih antara HAMKA dan Emeril? Nah, bisa ada yang bisa menentukan? Tidak bisa ya. Sulit menentukan mana yang lebih baik, apakah HAMKA atau Emeril. Yang pertama atau yang kedua. Karena rata-rata larinya sama, 120 menit. Nah, begitupun dalam penelitian biasanya kalau kita hanya melihat rata-rata, bisa jadi misalkan si A rata-rata nilainya 90, si B rata-rata nilainya 91. Siapa yang pilih? Apa 90 yang 90 atau 91? Mungkin secara kalau melihat min itu 91, tapi kan belum tentu yang 91 itu lebih baik daripada 90. Secara rata-rata ya lebih tinggi satu skor. Tapi kan satu skor itu tidak terlalu signifikan gitu ya. Bagaimana menentukannya? Kita lihat grafiknya. Ternyata grafiknya sebagai berikut. Nah, kalau HAMKA ini grafik dari dari catatan waktu selama 120 hari itu selama 30 hari itu grafiknya seperti ini gitu ya. Nah, namun kalau Emeril meskipun rata-ratanya 120 menit gitu ya, tapi rentang rentang datanya itu lebih rapat gitu. Jadi kalau misalkan dengan grafik seperti ini, kira-kira Anda memilih siapa untuk dijadikan atlet? Halo? 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 Kira-kira kan ini rata-ratanya sama gitu ya, rata-ratanya sama, tapi grafiknya berbeda. Kalau HAMKA ini seperti ini gitu ya, melebar seperti ini, ya kan ini katakanlah mulai dari 100 misalkan 100 sampai 100 atau sampai 200 misalkan. Berapa ya? 240 lah gitu ya, sampai 240 menit gitu ya. Rata-ratanya misalkan kalau HAMKA ini rata-ratanya
sama 120 menit, Emerald juga sama 120 menit. Namun kalau antara Emerald dan Hamka gitu ya, nah grafiknya seperti ini. Kira-kira dalam kita menentukan keputusannya, siapa yang akan dijadikan atlet maraton, Emerald atau Hamka? Emeril kayaknya Pak. Ya? Real kayaknya Emeril. Emerald gitu ya, Emerald daripada Hamka. Kenapa? Itu Karena Intervalnya, Pak. karena Emerald jauh lebih konsisten gitu ya Iya, dibanding catatan waktu Hamka. Hamka. Nah, ini yang disebut sebagai variabilitas. Meskipun reratanya sama, gitu ya, reratanya sama. Namun tingkat variabilitas Emerald itu lebih kecil daripada variabilitas yang punya Hamka. Artinya kita kesempatan probabilitas untuk gagal dari Hamka itu lebih banyak daripada Emerald. Gitu kan? Iya. Iya, Pak. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya kita memerlukan catatan atau memerlukan hitungan berkaitan dengan variabilitas ini. Gitu. Itulah yang melandasi kenapa kita harus memahami, Pak. Sampai sini memahami ya, kenapa kita itu nggak cuma harus tendensi sentral, tapi harus memahami juga variabilitas. Kenapa, Kak? Agar untuk melihat kalau misalkan kita koefisien dari dari Emerald itu berapa dibandingkan Hamka. Nah, itulah yang menjadi dasar pengambilan keputusan kita. Nah, variabilitas ini mencakup hal-hal ini. Yang pertama adalah range, gitu ya. Range ini sudah kita bahas tadi di frekuensi, nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Misalkan nilai maksimum kecepatan dari Hamka itu adalah 100 misalkan nilai maksimumnya. Paling cepat gitu ya, 100 menit. Paling kecilnya adalah, paling lamanya adalah 240 menit, misalkan selama 2 jam gitu ya, dari 25 km itu. Artinya range-nya adalah 140. Tapi kalau Emerald misalkan yang paling cepatnya itu adalah 110 misalkan. Dan yang paling lambatnya adalah 140 katakanlah gitu ya. Berarti range-nya adalah ini minus ya. Minus 30. Kita mutlakan ya, ini minus. Minus 30. Atau kita mutlakan jadi 30 ya. Range-nya. Artinya range 30 ini lebih bernilai daripada range yang besar gitu ya. Nah, dengan melihat range saja juga kita bisa menaksir variabilitas gitu. Variabilitas dari misalkan maksimal minimal datanya gitu ya. Apakah misalkan 104 range-nya 140 menit gitu ya, 140 menit itu apakah lebih besar atau lebih kecil daripada 30 menit gitu ya. Nah, dari range itu yang pertama kita paling mudah mendapatkan sebuah data mengenai variabilitas. Kemudian selain itu kita juga selain range dalam perhitungan variabilitas juga ada deviasi gitu ya. Deviasi itu adalah skor yang didapatkan dikurangi reratanya gitu. Misalkan deviasi X min gitu ya, itu adalah deviasi. Kalau kemudian yang paling penting selain deviasi itu adalah untuk menemukan min deviasi, rata deviasi. Kalau rata deviasi ini mencerminkan seberapa jauh dia melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan dari rata-ratanya.
gitu untuk min deviasi. Jadi nilai mutlak jumlah dari deviasi dari sini dibagi n. Nah, gitu ya. Ini min deviasi. Jadi untuk rata kesimpangannya itu berapa gitu ya pada saat. Nah, kemudian selain untuk selain min deviasi dan deviasi, yang paling sering dihitung dalam sebuah data itu adalah standar deviasi, standar dari simpangan, gitu ya. Jadi nilainya udah distandarisasi. Jadi standar simpangannya. Ini kan kalau min deviasi biasanya ya rata simpangan itu bisa 50, bisa 20 dan sebagainya. Nah, kalau di standar deviasi itu udah distandarkan. Meskipun nanti kita akan coba hitung ya secara manual. Ini standar deviasi. Standar deviasi ini sebagai ukuran standar melihat seberapa jauh data itu menyimpang dari min atau ke kiri atau ke kanan, negatif atau positif, gitu ya. Kalau misalkan di ininya digambarkan seperti ini, gitu ya. Ini 0 katakanlah 0. Nah, ini min 1, ini 1 gitu ya. Nah, ini standar kan, min 2, ini 2. Lalu kemudian ini min 3, ini 3. Nah, gitu ya. Jadi sana. Jadi si data itu seperti ini. Nah, gitu. Kalau ini bisa nilainya belum standar kan, belum masih bervariasi gitu ya. Bisa angkanya 40, bisa angkanya 20, bisa angkanya 10 untuk menemukan min deviasi. Tapi kalau standar deviasi ini udah lebih tahu bahwa ini satu standar deviasi itu segini, satu standar deviasi itu begini. Mari kita ingat konsep mengenai data rasio, data interval, dan data ordinal gitu ya. Kalau min deviasi ini misalkan ini ada ratanya misalkan katakanlah deviasi yang pertama itu ya, deviasi data pertama adalah 3, deviasi data kedua 4, deviasi data ketiga 10, katanya misalkan deviasi data keempat 5 misalkan gitu ya. Jadi rata deviasinya adalah 3 tambah 4 tambah 10 tambah 5 gitu ya. Atau misalkan di sini deviasinya min 2 min 5 misalkan, terus 4 10, lalu kemudian min 1 misalkan gitu ya. Nah, ini lalu kemudian misalkan kalau dari ini 7 10 17 tambah 5 22 ya, 22. Nah, kemudian ini min 7 min 8 2 6. Nah, gitu ya. 6. Gitu ya. Ini standar deviasi. Jadi ini datanya berbentuk data kalau berasal dari data ordinal, ini angkanya tetap data ordinal. Itu ya. Kalau ini datanya data ordinal juga misalkan, atau data interval gitu ya. Atau data rasio misalkan gitu ya, tergantung datanya. Nah, kalau misalkan udah standar deviasi, datanya udah berupa interval yang jarak antara 0 ke 1, 0 ke min 1 atau 0 ke 1 ini sama gitu, sama. Gitu ya. 1 ke 2 itu sama dengan min 2 ke 1. Nah, jadi sama. Nah, udah distandarkan si datanya. Ini adalah standar. Makanya yang biasanya dipakai adalah standar deviasi. Gitu. Nah, kemudian terakhir perhitungan variabilitas juga kita mencari varians. Kenapa kita harus cari varians ya? Cari varians ini untuk melihat indeks dari si variabilitas itu sebetulnya gitu. Dan indeks standar varians itu adalah
kuadrat dari standar deviasi atau penghilangan dari akar dari standar deviasi, kan sama ya. Nah, kuadrat dari standar deviasi adalah varians gitu ya. Artinya ketika 2 kali 2 min 2 kali min 2, nah gitu ya, jadi 4. Jadi dipositifkan gitu. Standar deviasinya jadi positif. Jadi kalau variansi itu pasti positif. Dan itu menjadi indeks dari variabilitas di standar di satu data. Seperti itu. Mungkin itu konsepnya gitu ya, konsepnya. Mari kita coba satu persatu mengenai pencarian variabilitas dari sebuah data. Kita hapus dulu biar tidak ini coret-coret. Oke. Kita masukkan ke data. Nah, ini datanya kita tetap yang ini gitu ya, tetap yang ini. Untuk mencari range gitu ya, mencari range itu kita mudah ya, tinggal kita cari upper dan cari min gitu ya, tinggal sama dengan 150 dikurangi 1 gitu ya. Nah, range-nya adalah 99. Jadi range-nya gampang gitu ya. Range 99 ini kalau misalkan dalam konteks IQ misalkan range-nya 99, ya mungkin variabilitasnya lumayan besar misalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan range-nya berapa, ya kita bisa taksir bahwa data itu kecil atau besar. Kemudian yang kedua adalah kita cari deviasi ya, deviasi. Deviasi adalah kita cari min-nya dulu gitu ya. Min-nya adalah sama dengan average gitu ya. Average dari sini. Min-nya adalah 107,16 gitu. Kalau misalkan kita buat distribusi tunggalnya, misalkan ini adalah skornya atau X ya. Skornya X. Nah, kemudian untuk mencari deviasi adalah sama dengan ini gitu ya, dikurangi tadi ya, min-nya berapa? 107,16. Minus 107,16. Nah, gitu ya. Ini deviasinya adalah melenceng dari rata itu sebesar 56 skor gitu ya. Lalu kemudian kita drag ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, jadi dari yang paling kecil paling jauh melencengnya sampai mendekat ke min gitu ya. Sampai pada di area minnya di sini gitu ya. Lalu kemudian melenceng positif ke dari minnya sini gitu. Nah, ini untuk mencari D. Jadi mencari D gampang lah ya. Jadi tinggal D itu sama dengan X min M gitu ya. Min M. Ini untuk mencari deviasi. Nah, untuk mencari min deviasi atau MD gitu ya, kita tinggal menjumlahkan nilai mutlak gitu ya, menjumlah nilai mutlak dari ini, artinya ini dikali min gitu ya, min di 56, sama dengan ini dikali ini saja kan? Salah. Dikali gimana ya? Data
enggak nih, gimana? Saya lupa ini. Jadi yang jelas si data ini 56 dikali ini ditambah ini gitu ya, tambah ini, ditambah atau dikurangi ini N0 ditambah min P2 jadi 0 ya, jadi 0 berarti berarti ditambah min B2 plus tambah tetap ya. Ini ya. Jadi angka itu dikurangi angka itu jadi min ya, ditambah angka yang jadi semuanya positif gitu. Gitu ya. Jadi semuanya positif angkanya. Kalau yang ini tinggal dipindahkan saja gitu ya. Ctrl C, kemudian C sebagai min deviasi itu adalah jumlah dari deviasi yang sudah tidak minus dengan sum dari sini ya, sum dari sini. Itu 21758 tadi min deviasinya adalah sama dengan ini dibagi 100. 21,75. Jadi apa namanya itu min deviasinya adalah 21,76 gitu ya, 76 si datanya. Karena melihat dengan dari sini ya. Jadi nilai mutlak jumlah dari nilai mutlak D gitu ya. Kalau ini tuh tanda nilai mutlak gitu ya. Jadi tidak ada minus. Dibagi jumlah data. Dibagi N. Seperti itu. Mudah ya mencari min deviasi. Karena mencari variabilitas ini tidak terlalu sulit lah ya. Tinggal mencari D-nya gitu ya. Lalu kemudian D positif gitu ya. D mutlak gitu ya. Ini D mutlak. D mutlaknya ini. D mutlaknya adalah data yang ini jadi positif semua gitu ya. Jadi positif semua. Jadi semuanya positif gitu. Dijumlahkan lalu dibagi jumlah data. Dibagi 100. Ini dibagi 100. Ketemu deh min deviasi. Gampang ya. Kemudian kita sudah mencari range udah, deviasi udah, gampang ya. Kita mencari min deviasi juga udah, gampang. Nah, lalu kemudian kita mencari standar deviasi. Nah, standar deviasi ini kalau dijabarkan kan seperti ini ya. Akar dari jumlah dari apa namanya itu X min X bar gitu ya, atau X min M gitu ya, dikuadratkan gitu. Jumlah dari ini kuadrat, artinya lalu dibagi N. Nah, karena ini populasi ya, jadi jumlahnya N. Nah, nanti kalau misalkan datanya sampel, ini seperti ini, jumlah dari X min X bar itu min ya, min rata, di kuadratkan dibagi
N min 1. Ini populasi sampel. Sorry. Sampel. Nah, kalau ini adalah populasi. Nah, dari populasi ya. Jadi jumlah dari X min X dipangkatkan 2 gitu ya. Artinya yang pertama kita cari untuk mencari standar deviasi adalah jumlah dari X min X atau D gitu ya, dikuadratkan dibagi N. Gitu ya. Mari kita cari di sini. Nah, kemudian kita carinya sama dengan D kuadrat ya, D kuadrat, D pangkat 2, sorry, pangkat 2. Nah, D kuadrat. D kuadrat adalah sama dengan ini dikali ini, dikali yang ini. Nah, dikali angkanya yang sama. Oh, bisa. Sorry. Nah, lalu kemudian kita drag semua. Kita dapatkan tiga koma ya. Kita 2 koma di belakang saja, 31,53 dan sebagainya. Lalu kemudian kita cari sumnya, jumlahnya ya. Jumlah dari D kuadrat, jumlah dari D kuadrat, sum dari D kuadrat, gitu kan? Nah, kemudian kita pertemukan 67, kita mencari SD ya. Standar deviasi adalah akar berapa nih? Jumlah 6768 44,44 dibagi 100. Gitu ya. Atau kalau di sini ini sama dengan kalau akar itu apa ya? Akar itu roots ya, roots kalau nggak salah. Nggak ada ya roots. Nggak apa-apa, kita hitung manual saja. Sebenarnya ini dibagi 100 dulu ya. Nah, akar dari 676 gitu. Mari kita cari di kalkulator saja. Saya lupa kalau di ini. Akar dari sini nih, akar dari 676 8744 sama dengan sorry, belum diakarkan. Nah, diakarkan. Akar dari 67,6 adalah 26,01. Dengan 26,01. Nah, gitu. Ini adalah standar deviasinya. Standar deviasinya ada di 26,01. Artinya standar deviasinya segini gitu ya. Akar dari 676,87726. Standar deviasinya dari satu deviasi itu bernilai 26 gitu ya. Jadi misalkan ini nilainya 51 gitu ya. Deviasinya adalah deviasi selanjutnya adalah 51 tambah 26 gitu ya. Nah, 51 sampai 77 berada pada deviasi pertama gitu ya. Kemudian
77 tambah 77 71 sampai sorry 78 sama dengan 78 tambah 26 gitu. Nah, ini adalah deviasi yang kedua. Deviasi pertama, deviasi kedua, Nah, gitu ya, standar deviasinya adalah 26. Jadi rata-rata simpangannya itu adalah 26 angka gitu ya dari data tersebut gitu ya, dari data yang ini. Nah, kemudian itu adalah standar deviasinya, sehingga kita bisa temukan gitu ya jumlah standar deviasi dari satu data tersebut gitu ya. Kemudian selain standar deviasi itu adalah varians. Nah, kalau varians itu ya ini nilai yang ini gitu ya. Jumlah Nah, ini standar deviasi, ini varians. Nah, variansnya adalah 676,8877 gitu ya. Standar deviasinya 26. Seperti itu gitu ya. Itu untuk menemukan varians dan standar deviasi gitu ya. Fungsinya sebetulnya nantinya dalam perhitungan setiap perhitungan statistik nantinya kita bisa lihat standar deviasinya berapa, variasinya berapa, dan itu akan digunakan dalam setiap perhitungan, seperti misalkan perhitungan perhitungan uji varians gitu ya, mencari nilai F misalkan, itu sama mencari varians dan standar deviasi dulu dasarnya itu. Nah, ini adalah cara menemukan varians dan standar deviasi dalam data dalam perhitungan secara manual. Kita coba perhitungan manualnya dari perhitungannya dari SPSS. Nah, ini data yang sama ya. Ada 100 data. Kalau di SPSS ada 100 data. Lalu kemudian untuk mencari range gampang ya. Pertama kita klik frekuensi, lalu kemudian ke statistik. Nah, kita akan mencari range, tinggal klik di dispersion gitu ya. Continue, oke. Kita menemukan range-nya 99. Sama ya dengan ini, range-nya 99. Range-nya 99. Kemudian setelah range kalau min deviasi itu mencari deviasi itu tidak bisa karena udah langsung ini. Kalau misalkan di SPSS hanya bisa mencari standar deviasi. Nah, standar deviasinya berapa nih? Nah, continue. Oke. Standar deviasinya 26,14. Nah, kalau di sini adalah 26,01. Nah, ada perbedaan juga nih ya, antara perhitungan di Excel dan perhitungan di SPSS. Kalau di SPSS ya itu seperti tadi ya, faktornya bahwa bagaimana memperlakukan data. Katakanlah misalkan kalau kita ini kan pada dasarnya misalkan ini tuh di belakang komanya adalah kalau dipanjangkan kan segini kan. Kalau dipanjangkan nih sampai sinilah gitu ya. Ada 4 angka di belakang koma gitu ya, angka di belakang koma. Nah, kalau misalkan kita di SPSS kita langsung saja sampai pada 2 angka di belakang koma misalkan. Gitu ya. 26,1 gitu ya, 01. Nah, kalau misalkan di SPSS ya dihitung semua gitu ya. Perbedaannya bisa di area itu gitu ya. Jadi standar deviasinya di sini 26,14. Tapi maknanya adalah bukan bukan ininya gitu ya, bukan angka
bukan angkanya, tapi interpretasi dari angka. Ya 26,01 dengan 26,14 ya masih berada di sana-sana saja gitu ya. Karena kita melihatnya nantinya terkait dengan variabilitas itu, menafsirkan sejauh mana variabilitas itu gitu. Nah, kemudian untuk mencari varian, kita tinggal klik deskripsi statistik, frekuensi, lalu kemudian kita klik variansnya. Oke, continue. Oke. Nah, variansnya 683,712. Nah, 683,712. Kalau yang ini 676,87. Nah, karena di sini sebutnya tuh si hitungan dari kalau tadi di kalkulator kan, nah 26,016 dan bla 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 lanjut gitu ya. Misalkan 7 ini berarti 2 dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak akurat gitu ya. Kalau ini kita tulisnya 26,01 ya. Kalau misalkan di square-kan atau dipangkatkan ya tinggal menjadi ini gitu ya. Tapi bukan berasal dari data ini, tapi data yang sudah di round-kan ya, sudah dibulatkan 26 misalkan di sini. Katakanlah ini 26 gitu ya. Ininya 26 kali 26 gitu kan. Sama dengan 26 kali 26 kali ini 676 gitu. Tapi karena memang perbedaan di belakang koma gitu ya di SPSS, jadi variansnya 683,712 karena berasal dari 26,14 gitu ya. Dan biasanya kalau di SPSS ini datanya bukan per n gitu ya. Bukan per jumlah populasi, tapi jumlah min n gitu ya, n min 1 gitu ya. Jadi perhitungannya kalau di ini kan itu misalkan mana tadi ya. Nah, jumlah dari sini dibagi 99 gitu. 683,71 tuh kan 683,71. Jadi n-nya itu 99 bukan 100. Bukan 100 data karena ini berdasarkan sampel. Biasanya memang SPSS ini kan penggunaannya praktis untuk sampel gitu ya, bukan untuk populasi biasanya. Begitu kalau populasi juga berarti dihitungnya n-1 gitu. Kalau ini juga kalau misalkan dibagi 99 variansnya sama dengan ini. Variansnya sama 683,712. Kalau ini 683,711 gitu ya, 772. Nah, sama ya. Data yang ada di sini dengan data yang ada di sini. Variansnya. Jadi artinya bahwa di SPSS itu perhitungannya adalah perhitungan berdasarkan berdasarkan data populasi, data sampel, bukan data populasi. Sehingga menjadi berbeda gitu ya. Begitupun standar deviasinya berarti si rumusnya adalah rumus yang dipakai adalah yang ini. Rumus yang dipakai adalah yang ini. Bukan rumus populasi, bukan yang dibagi N, tapi dibagi N-1. Ini juga krusial sebetulnya, karena kan pembaginya jadi berbeda. Tapi so far sebetulnya ya tafsirannya sama, mau menggunakan populasi atau sampel, formulanya gitu ya. Yang jelas formulanya hampir sama, tinggal pembaginya apakah pembaginya sejumlah data atau pembaginya menggunakan n-1, menggunakan sampel. Artinya diberikan kesempatan untuk data itu
punya apa ya, sebutnya itu degree of freedom gitu ya, punya kesempatan kebebasan untuk tidak strict akurat gitu ya. Tapi 99% gitu ya, 99% akurat. Karena kan begitu ya, dalam praktisnya di suatu penelitian tidak ada yang memang 100% akurat perhitungan itu. Tapi ya kalau eksakta itu biasanya memang 99%, tidak pernah 100%. Dan kalau di sosial gitu ya, dalam humaniora gitu ya, seperti dalam psikologi itu 95%. Jadi ada 5% kesempatan untuk error. Nah, gitu. Nah, itulah apa namanya itu pembahasan mengenai variabilitas gitu ya, variabilitas. Sebetulnya variabilitas ini berkaitan dengan nantinya akan digunakan dalam formulasi statistik, misalkan uji F, misalkan uji F. Lalu kemudian penggunaan uji bedamin misalkan, meskipun kalau uji bedamin lebih pada ini. Lalu kemudian uji varians gitu ya, uji varians atau uji covariance. Misalkan di apa penelitian regresi atau penelitian uji ANOVA gitu ya. Ini menggunakan penting memahami mengenai standar deviasi dan varians. Mungkin segitu saja sih sebetulnya terkait dengan variabilitas. Nanti lebih dalamnya agak panjang juga kalau kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk pembahasan kali ini kita sampai cukupkan sekian saja gitu ya, terkait dengan mengenai variabilitas ini gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, izin bertanya. Oke. Kalau bedanya pakai fungsi Excel itu gimana ya Pak? Kayak misalnya standar deviasi tadi, tapi pakai fungsi Excel yang stdev gitu. Bedanya apa ya Pak? Oh iya, sama. Kalau tadi kan hitungannya manual ya. Kalau misalkan pakai formula stdev misalkan ya, stdev ya sama, standar deviasi juga gitu ya. Tapi tidak manual kan gitu ya. Misalkan ini sama dengan ini ya, stdev dari populasi atau sampel, dari sampel ya, biar sama dengan ini. Lalu kemudian range-nya ke sini, nah, klik. Nah, 26,14. Sama seperti, nggak muncul ya, sorry. Iya Pak, belum. Jadi apa namanya itu di Excel juga ada perhitungan standar deviasi dengan mudah, tinggal sama dengan, lalu kemudian stdev gitu ya, dengan stdev. Nah, ini stdev, di sini ada stdev P, ada stdev S gitu ya. Misalkan kita pakainya stdev S ya, stdev S, lalu kemudian kalau kita drag data array-nya, lalu kemudian enter, udah ketemu langsung 26,14 gitu ya, 26,15 atau 14 ya, 26,15. Nah, di sini 26 gitu ya, hasil perhitungannya 26,01 ya tadi ya, 26,15. Nah, kemudian misalkan pakai standar deviasi populasi misalkan ya, populasi, karena ini kan populasi misalkan, klik. Oke. Nah, 26,01
Sama ya seperti tadi perhitungan kita dari awal 26,01 gitu. STDF dari populasi. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi sama gitu ya, gampang. Cuman tadi kan saya perlihatkan manualnya. Jadi untuk mendapatkan standar deviasi itu adalah gitu ya, akar dari jumlah D dikuadratkan dibagi N atau dibagi N-1. Nah gitu. Jadi hanya menjabarkan saja. Mudahnya ya begitu, tinggal klik sama dengan ya. Atau lebih agak sedikit ini pakai SPSS langsung dapat standar deviasi. Biasanya nanti kalau misalkan dalam pengolahan data-data penelitian, Anda pasti berhubungan dengan varian standar deviasi. Jadi kita temukan dulu variasinya atau standar deviasi. Ya kalau sekarang kan sih sebenarnya sangat mudah sekali ya, perhitungan itu ya tinggal pakai SPSS beres gitu ya. Jadi tidak usah hitung manual. Tapi terkadang gitu ya, masalahnya ketika menjadi seorang, misalkan Anda masuk S2 gitu ya, S2 Anda bingung nih maksudnya variansi itu apa, maksudnya standar deviasi itu apa, maksudnya F itu ditemukan dari mana. Nah itu yang jadi masalah. Karena misalkan nanti kalau Anda S2 psikologi, misalkan lalu kemudian Anda menjadi peneliti, atau misalkan nanti Anda jadi psikolog lalu berhubungan dengan pengolahan data pada hasil tes misalkan, ya Anda harus tahu standar deviasi itu apa, maksudnya dari mana, awalnya dari mana, fungsinya apa gitu ya. Nah, makanya saya kasih formula manualnya biar Anda bisa paham gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin, yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya mau tutup. Sebelum ditutup, di rumah silakan Anda cari variabilitas dari data yang Anda miliki ya. Jadi cari range, cari MD, pokoknya cari yang ini. Nah itu ya, cari range, cari deviasi, cari mean deviasi, cari standar deviasi, cari variance. Kalau bisa Anda hitungnya secara manual ya, jadi Anda jabarkan dulu X min M-nya dulu gitu ya, kita cari lalu jumlah deviasinya dulu, sehingga perhitungan standar deviasi itu berdasarkan perhitungan deviasi dan mean deviasi yang tadi. Jadi tidak langsung sama dengan STDF P gitu ya, tidak seperti itu ya, itu terlalu gampang gitu ya. Nah, Anda cari variabilitas mulai X-nya berapa gitu ya, X itu datanya, lalu kemudian X dikurangi rata dulu gitu ya untuk mendapatkan D, lalu kemudian D-nya dikuadratkan, lalu kemudian D-nya dimutlakan dulu, lalu D-nya dikuadratkan, lalu cari jumlah D, jumlah D kuadrat dan selanjutnya gitu ya. Cukup dimengerti ininya, instruksinya? Dimengerti, Pak. Anda di rumah coba-coba ya. Sekali lagi bahwa statistik ini adalah skill gitu ya. Jadi skill itu harus memang dilatih gitu ya. Dan skill itu bisa berkembang gitu ya, bisa berkembang. Artinya mungkin di dalam percobaan Anda mendapatkan
cara yang lebih mudah misalkan gitu ya, cara lebih mudah dalam mencari itu gitu. Atau misalkan Anda memahami, oh ini maksud dari simpangan itu adalah ini gitu ya. Maksudnya ini. Biar Anda tahu, oh data yang Anda pegang itu harus diapakan, harus digimanakan. Karena ini penting untuk skripsi. Banyak dari mahasiswa yang sekarang itu bertanya ke saya, Pak, ini saya punya data, tapi saya bingung datanya harus digimanain ya. Misalkan, ya hanya bisanya mencari min, median, modus saja gitu ya. Tapi padahal sebetulnya apa namanya itu dari data itu kita bisa olah menjadi banyak variasi gitu ya, bisa dijadikan apa ya, dijadikan mencari uji bedanya, mencari uji beda satu variabel, mencari uji beda apa namanya itu dalam data tunggal, atau misalkan uji beda min dua variabel dan selanjutnya gitu ya. Atau misalkan kita bisa menemukan regresinya dan sebagainya. Sebetulnya data itu gampang kita dapat, tapi cara untuk mengolah data yang kita miliki itu memerlukan skill. Gitu. Makanya silakan Anda coba-coba data-data yang Anda miliki itu terus digunakan agar Anda paham mengenai bagaimana cara mengelola data yang Anda miliki gitu. Karena sekarang banyak trennya bahwa sarjana psikologi itu ambil gampangnya aja deh, ambil kualitatif. Padahal sebetulnya ketika di lapangan pencarian data kualitatif dan tafsirannya itu lebih susah sebetulnya. Jauh lebih susah daripada kuantitatif gitu ya. Kalau kuantitatif kan kita tinggal kalkulasi ya, ada SPSS dan data kualitatif Anda harus coding dulu, lalu Anda Anda tafsirkan. Nah, penafsiran juga harus berdasarkan teori kan. Nah, banyak yang kemarin misalkan pada saat sidang gitu ya, lalu kemudian penelitiannya kualitatif nih, data kualitatif. Kemudian saat sidang, lalu kemudian menjelaskan hasil temuan data kualitatifnya. Nah, tapi hanya menjelaskan apa yang dikatakan oleh si narasumber, gitu ya. Jadi tidak ada penafsiran datanya, tidak ada proses triangulasi data, tidak ada proses pendalaman data, tidak ada proses kodifikasi data. Akhirnya si skripsi itu tidak ada maknanya, hanya menuliskan hasil wawancara saja dan hasil observasi. Jadi tidak ada maknanya, itu tidak ada temuan penelitiannya, kan sayang ya. Udah harus wawancara itu tidak mudah gitu ya. Nah, begitu ya, biar nantilah mungkin di mata kuliah metodologi penelitian Anda paham gitu ya. Bagaimana mengelola data, mau kualitatif mau kuantitatif itu sama susahnya sebetulnya. Artinya sama ada prosedur pengolahannya, mau kualitatif maupun kuantitatif. Nah, di sini prosedur kuantitatif memang misalkan menggunakan angka-angka gitu ya, yang menurut saya itu jauh lebih mudah daripada kualitatif yang harus menafsirkan berdasarkan teori dan sebagainya. Lalu kemudian jangan sampai pada saat skripsi gitu ya, Anda memilih udah deh data pakai pendekatan kualitatif aja deh gitu ya. Data kualitatif aja karena misalkan saya bingung statistiknya misalkan. Lalu kemudian ambil data penelitian kualitatif. Tapi ketika ambil penelitian kualitatif, data kualitatifnya tidak bermakna, kan sayang gitu. Ya syukur-syukur kalau misalkan pengujinya itu berbaik hati untuk meluluskan. Tapi kalau misalkan tidak lulus kan Anda harus mengulang lagi kan penelitian kualitatif tapi tidak ada maknanya. Udah tidak lulus gitu ya. Tidak ada makna kualitatifnya gitu. Kalau tidak lulus ya ini juga itu sayang juga. Atau misalkan harus mengulang lagi dari awal. Kan sulit ya. Ya itu mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti hasil
hasil tadi perkuliahan ini sudah saya rekam, nanti saya upload di YouTube, silakan di saja ya, ditonton saja kalau misalkan butuh diulang. Sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.